Oke. Nah, di sini mindset utama dalam bisnis. Ini penting, kita harus menanamkan mindset yang benar. Tujuannya adalah untuk kemudahan dulu. Semua bisnis dan usaha, apapun itu tidak akan jalan tanpa terhubung dengan orang. Banyak orang tidak mengerti tentang ini. Ketika dia terjun di dalam suatu bisnis, dan dia mendapatkan sebuah bisnis yang luar biasa, malah dia menghindar dari orang. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi di dalam pengembangan bisnis. Semua orang pastinya harus paham tentang bisnis. Dasarnya adalah terhubung. Semua bisnis itu pasti erat hubungannya dengan orang ke orang. Itu harus didasari dari situ dulu, mindsetnya. Dan teman-teman harus menyadari juga, tidak satupun bisnis dan usaha yang tidak membutuhkan orang. Ini berbeda kasus ketika teman-teman menjalankan investasi. Ya. Nah, investasi mungkin secara mindset, ya, kita tidak membutuhkan orang karena pada dasarnya dana kita titipkan orang yang mengelolanya. Orang yang mengelolanya juga pastinya membutuhkan orang dan terhubung dengan orang. Tapi di sini kita bukan pelaku investasi, ya. Metaverse adalah bisnis pemasaran program aset, yaitu matrix system. Matrix system itu sendiri sebenarnya adalah program aset. Program tersebut bisa menghasilkan apa? Banyak, menghasilkan DAI Stabil Coin, menghasilkan Force Coin, menghasilkan NFT, dan semuanya itu adalah aset digital yang mempunyai nilai, bisa jadi duit. Ya, itu harus dipahami. Nah, pemasaran program matrix system, selain dari itu juga matrix system ini sendiri adalah sistem bisnisnya. Sistem bisnisnya yang bisa dipasarkan kembali dan jadi duit juga kalau berhasil memasarkan. Oke, jelas bahwa ini adalah bisnis pemasaran. Bisnis ya, bukan investasi ROI. Kasusnya berbeda ketika teman-teman dulu pernah ikut dalam hal network, tapi produknya investasi. Teman-teman mungkin di sana pasif, masuk 15 juta, nanti dapat profit 2% per hari. Itu adalah kasus yang berbeda. Memang itu adalah bisnis jaringan, tapi produknya adalah produk investasi. Jadi memungkinkan untuk pasif dan mendapatkan janji-janji profit setiap hari, ROI, Return of Investment. Jelas ya? Makanya banyak sekali kasus orang-orang yang sudah bergabung dan mungkin belum dijelaskan tentang Metaverse sering mengajukan pertanyaan. 1 bulan dapat berapa? Setiap hari dapat berapa? Dan itu tidak bisa dijawab di dalam bisnis apapun, usaha apapun. Kenapa? Karena di dalam bisnis, usaha, faktanya pendapatan kita itu tidak tetap. Tidak tetap. Tidak bisa kita menentukan misalnya jualan gorengan, keuntungannya 1 bulan, misalnya 100 juta setiap bulan. Nggak bisa. Dan itu juga kasus terjadi di bisnis. Ketika teman-teman fokus di dalam suatu bisnis yang benar-benar bisnis, maka pendapatannya pastinya tidak bisa diakumulasi. Dalam hal ini fix, tapi bisa dirata-ratakan. Pendapatan Metaverse itu bisa tembus sampai 200 juta per bulan. Ketika kita tekuni, kita kembangkan bisnis ini, rata-ratanya pendapatannya segitu. Turun-turunnya itu 50 juta per bulan. Jadi akumulasi. Nah, dalam hal ini teman-teman mungkin menyadari di dalam proyek Metaverse ini kadang kita mendapatkan pendapatan dalam 1 hari 10 juta. Tapi besoknya malah nggak dapat sama sekali. Besoknya lagi dapat 2 juta. 3 hari nggak dapat. Nah, setelah diakumulasi dalam waktu 1 bulan, ternyata besar pendapatan kita. Di atas gaji pada umumnya. Mencapai di atas 50 juta lebih. Itu adalah ketika kita benar-benar serius di proyek ini. Nah, jadi kalau berbicara tentang pendapatan, memang tidak ada janji-janji profit. Tapi potensinya sangat besar dan sudah terbukti di seluruh dunia. Banyak orang berubah melalui platform ini. Banyak orang sukses di bisnis ini. Oke. Nah, bisnis adalah serangkaian usaha yang memasarkan produk, aset, kemudian sistem atau jasa yang dilakukan individu atau sekelompok orang dengan cara promosi, informasi, kemudian penawaran untuk mendapatkan keuntungan yang terus bertumbuh. Nah, jadi keuntungan yang terus bertumbuh maksudnya kita mengembangkan suatu konsep bisnis, pendapatan kita itu bukan hanya sekali. Tapi apa yang kita lakukan di awal mendapatkan uang, itu juga akan berkembang dengan adanya sistem. Nah, menariknya Metaverse itu adalah sebuah pemasaran, yaitu lebih ke sistemnya yang dipasarkan. Ya, matriks sistemnya. Kalau investasi ROI itu adalah penanaman uang atau memasukkan modal dalam suatu perusahaan. Artinya dana kita keluarkan, kirim ke pihak ketiga.
nanti dari perusahaan, dari perbankan itu akan bagi hasil. Tergantung perjanjiannya seperti apa. Misalnya 1 bulan, 1 hari, ya berapa persen yang sifatnya ROI per hari. Nah, proyek itu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan tetap setiap hari. Nah, di Metaverse kan nggak ada keuntungan tetap. Nah, pertanyaannya ada yang bilang ini ada investasinya. Ya, di mana? Di NFT misalnya. NFT itu bisa menghasilkan passive income setiap bulan. Tapi passive income setiap bulan dalam hal mendapatkan bonus dari royalti NFT bukan kamuflase profit atau profit yang disetting oleh sebuah perusahaan, tapi berdasarkan market, berdasarkan dana keuntungan ekosistem yang terkumpul di dalam smart contract. Sebentar lagi kan distribusi NFT, ya bonus NFT royalti. Kita akan melihat pendapatan kita setelah distribusi itu berapa, kalau level 1 NFT dapatnya berapa, level 2 dapatnya berapa, anggaplah level 1 dapatnya misalnya 150 DAI stabil coin. Kalau dirupiahkan sekitar 2 juta lebih. Nah, bulan berikutnya dia akan mendistribusikan kembali, itu belum tentu kita dapat juga peak seperti itu. Bisa jadi turun, bisa juga lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat. Tergantung kondisi dari pergerakan ekosistemnya. Nah, jadi real, apa yang kita dapat itu sesuai dengan sebab akibat. Kenapa kita bisa menghasilkan bonus NFT royalty passive income setiap bulan dan itu tidak tetap? Karena pendapatan itu diambil dari kumpulan dana di smart contract, dari keuntungan penjualan coin set, dari keuntungan metaverse nantinya setelah metaverse di-develop. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu. Nah, hebatnya itu pemahaman kita di proyek ini sebenarnya sama seperti bisnis dan usaha pada umumnya. Cuman ini lebih baik karena sudah dijalankan dengan teknologi blockchain. Ya, produknya dihasilkan dari blockchain teknologi. Memang dari beberapa orang ini aneh karena dia belum memahami blockchain itu sendiri, program smart contract itu sendiri. Tapi sebenarnya itu adalah peluang besar kita. Dengan banyaknya orang tidak mengerti tentang blockchain teknologi, cryptocurrency, NFT, metaverse, artinya market kita cukup luas dibandingkan kita menjalankan produk, anggaplah MLM. Ya, produknya adalah misalnya obat kuat, ya, atau pemutih. Dan itu banyak. Kalau berbicara tentang pemutih di apotek banyak. Bicara tentang pemutih di warung juga banyak. Nah, tapi di sisi lain terkadang di dalam sebuah MLM mereka bisa memerap fungsionalnya. Nah, jadi produk itu dijadikan sebagai daya tariknya. Uangnya di mana? Uangnya tetap di sistemnya. Nah, jadi polanya seperti itu. Dan itu terus berulang. Tutup, kemudian buka lagi, tutup, buka lagi. BO juga seperti itu. BO daya tariknya adalah di investasinya. Masuk sejumlah dana dapat 2% per hari. Itu daya tariknya supaya orang itu masuk ke dalam sistemnya. Sistemnya apa? Binari, trinari, seperti itu. Uang besarnya di mana? Uang besarnya yang di sistemnya. Makanya kalau berbicara tentang proyek sentral, baik itu MLM, baik itu investasi, itu yang suksesnya bukan yang menanamkan modal, tapi orang yang menjalankan sistemnya. Tetap penghasilan terbesarnya adalah di sistemnya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Teman-teman harus betul memahami bahwa proyek Metaverse ini bukan seperti proyek BO, ya. Tapi ini adalah sebuah platform tempat kita berbisnis. Sistemnya sudah disediakan oleh Lado di jaringan Polygon, tinggal kita aktifkan dan kita kembangkan, kita bangun. Kemudian produk-produknya sudah dibuat juga oleh Lado, tinggal kita dapatkan dan kita kembangkan. Nah, jadi itu harus dipahami seperti itu.